Bayangkan Anda hidup di dunia tanpa bank. Tidak ada pihak ketiga yang memegang uang Anda. Tidak ada batasan pengiriman uang lintas negara. Tidak ada campur tangan pemerintah terhadap nilai mata uang Anda. Di dunia ini semua transaksi dicatat secara terbuka, tapi tetap aman. Itulah dunia yang coba dibangun oleh Bitcoin. Bitcoin adalah bentuk uang digital. Berbeda dengan uang digital yang kita simpan di bank, Bitcoin tidak bisa diatur oleh pemerintah dan tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan atau institusi besar. Bitcoin adalah mata uang yang benar-benar terdesentralisasi, diciptakan oleh seseorang atau mungkin sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Pada tahun 2009, Bitcoin lahir sebagai reaksi terhadap krisis keuangan global yang memperlihatkan kelemahan sistem perbankan tradisional. Bitcoin dirancang agar siapapun bisa menggunakannya dari manapun di dunia ini, tanpa perlu izin siapapun. Inilah inti kekuatan dan filosofi Bitcoin, yaitu kebebasan, transparansi, dan kontrol pribadi atas uang Anda sendiri. Bitcoin lahir pada 3 Januari 2009, diciptakan oleh sosok misterius yang bernama Satoshi Nakamoto di tengah krisis keuangan global tahun 2008. Krisis keuangan global tahun 2008 terjadi karena keserakahan dan kelalaian sistem perbankan di Amerika Serikat. Karena krisis tersebut, lahirlah Bitcoin yang menjadi mata uang yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun dan tidak dapat terjadi inflasi karena pasokannya yang tidak dapat dimanipulasi. Hanya ada 21 juta Bitcoin saja. Pada awal dirilis, harga Bitcoin sebesar 0,0009 US dollar atau setara dengan 14 rupiah. Tapi saat ini Bitcoin sudah mencapai harga 100.000 US dollar atau setara dengan 1,6 miliar rupiah. Ini membuktikan bahwa Bitcoin benar-benar sebuah aset yang terpercaya karena sistemnya yang terdesentralisasi tidak dapat dimanipulasi oleh siapapun, bahkan oleh penciptanya sendiri, karena sistem keamanannya yang bernama Proof of Work. Bitcoin menggunakan teknologi yang disebut blockchain. Bayangkan sebuah buku besar digital yang mencatat semua transaksi Bitcoin dari awal hingga sekarang. Buku besar ini disimpan di ribuan komputer di seluruh dunia dan siapapun bisa melihat isi catatannya. Tapi meskipun terbuka, sistemnya dirancang agar tidak bisa dimanipulasi. Setiap kali seseorang mengirimkan Bitcoin ke orang lain, transaksi itu diverifikasi oleh ribuan komputer yang disebut node, lalu dimasukkan ke dalam satu blok. Setelah itu blok ini ditambahkan ke rantai blok sebelumnya. Itulah sebabnya disebut blockchain. Rantai ini tidak dapat diubah. Jadi jika seseorang ingin memasukkan satu transaksi, dia harus mengubah seluruh sejarah blockchain di ribuan komputer, hal yang secara teknis nyaris mustahil. Bitcoin tidak dicetak seperti uang kertas. Dia dihasilkan melalui proses yang disebut mining atau pertambangan. Dalam proses ini, komputer-komputer di seluruh dunia menjalankan perhitungan matematika yang rumit. Komputer yang berhasil memecahkan teka-teki ini akan dihadiahi sejumlah Bitcoin baru. Namun, Bitcoin memiliki batas pasokan maksimum yaitu 21 juta Bitcoin. Tidak akan ada pernah lebih dari 21 juta Bitcoin. Ini berbeda dengan mata uang fiat seperti euro atau dolar yang bisa dicetak sebanyak yang diinginkan, sehingga fiat bisa terjadi inflasi karena pasokannya yang bisa dicetak seenak jidat. Tapi Bitcoin ini berbeda. Bitcoin terbatas. Karena Bitcoin terbatas, maka banyak orang yang menyamakan Bitcoin dengan emas digital yang langka, bernilai, dan tidak bisa dipalsukan. Banyak yang khawatir soal keamanan Bitcoin, tapi faktanya, sejak diciptakan lebih dari 1 dekade lalu, teknologi Bitcoin sendiri belum pernah berhasil diretas. Serangan yang terjadi biasanya terjadi pada dompet atau platform tempat orang menyimpan Bitcoinnya, bukan pada sistem Bitcoin itu sendiri. Tapi untuk keamanan pribadi, pengguna bisa menyimpan Bitcoin dalam wallet, yaitu dompet digital, baik secara online maupun secara offline, seperti software wallet atau hardware wallet. Selama Anda menjaga kunci atau private key-nya, Bitcoin Anda akan tetap aman.
Kita tumbuh besar dengan satu pemahaman bahwa uang kertas yang kita gunakan sehari-hari seperti ringgit, dolar, euro adalah satu-satunya bentuk uang yang sah. Tapi tidak ada yang pernah menjelaskan asal-usul uang itu, bagaimana nilainya ditentukan, dan siapa yang benar-benar mengontrolnya. Fiat adalah uang yang tidak punya nilai intrinsik, lalu kita dipaksa agar menerimanya sebagai alat tukar hanya karena semata-mata pemerintah bilang itu sah. Dan uang fiat punya satu kelemahan fatal, yaitu nilainya yang terus turun. Harga pokok naik tiap tahun bukan karena barang semakin langka, tapi karena mata uang kita yang semakin tidak bernilai. Itu yang disebut dengan inflasi. Dan siapa yang menciptakan inflasi? Inflasi itu diciptakan oleh pemerintah itu sendiri, lewat kebijakan mencetak uang tanpa batas dan tanpa basis. Saat bank sentral butuh dana, mereka cukup mengetik angka di komputer dan menciptakan uang dari udara. Dan kita semua yang terkena dampaknya. Tabungan kita semakin kecil nilainya, uang kita semakin tidak cukup, dan kita terus dikejar oleh harga-harga yang tidak pernah berhenti naik. Sistem ini didesain agar kita terus bekerja, membayar utang, dan tetap bergantung pada sistem yang mereka kontrol. Kita hidup di zaman di mana uang sudah tidak lagi netral. Fiat adalah instrumen kekuasaan. Dia bisa dijadikan alat untuk menyelamatkan bank, mensubsidi perang, atau mencetak utang negara. Tapi semua itu dibayar oleh rakyat lewat inflasi. Bitcoin adalah satu-satunya bentuk uang yang tidak bisa dimainkan untuk kepentingan politik. Dia netral, dia adil, dia milik siapapun yang menggunakannya. Dan yang terpenting, dia tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan kita dengan mencuri nilai mata uang kita secara diam-diam. Kalau Anda pernah merasa bahwa ada yang salah dengan sistem keuangan sekarang, Anda tidak sendirian. Dan Bitcoin mungkin bukan solusi untuk setiap masalah, tapi setidaknya dia bukan bagian dari masalah.